Siti adalah seorang perawat baru di rumah sakit umum di Jawa Tengah, menghadapi kejadian aneh setelah merawat seorang pasien yang telah meninggal dunia. Kehidupannya mulai berubah menjadi mimpi buruk ketika ia merasa pasien tersebut masih menghantui. Dengan bantuan rekan kerjanya, ia mencoba mencari tahu kebenaran di balik teror tersebut. Akan tetapi, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak rahasia gelap rumah sakit yang terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Titik Hitam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor menarik yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum masuk ke cerita lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 2015, Siti baru saja memulai tugas malam pertamanya di RSUD yang berada di Jawa Tengah. Ia ditugaskan untuk menjaga pasien di ruang rawat inap lantai 3. Salah satu pasien yang membuatnya cemas adalah Pak Adi, seorang pria berusia 60 tahun yang menderita kanker stadium akhir. Malam itu, keadaan terasa sangat sepi. Siti memeriksa kondisi Pak Adi yang tampak tenang, meski monitor vitalnya menunjukkan tanda-tanda menurun. Kasihan sekali Pak Adi, keluarganya tidak ada yang menemani, tapi kondisinya sudah terlalu parah ini, ujar Siti sambil memeriksa Pak Adi dalam hati. Tepat pukul 01.00 dini hari, alarm monitor Pak Adi berbunyi nyaring. Siti segera memanggil dokter jaga. Akan tetapi, upaya resusitasi gagal. Pak Adi dinyatakan meninggal dunia. Setelah semua prosedur selesai, tubuhnya dibawa ke kamar jenazah. Namun, beberapa menit kemudian, Siti merasa seperti ada yang mengawasi. Saat ia memeriksa ruang 305, tempat Pak Adi dirawat, ia mendapati lampu ruangan menyala kembali meskipun sebelumnya sudah dimatikan. Akan tetapi, Siti menghiraukan situasi dan kondisi yang sedang berada pada saat itu. Pada saat malam berikutnya, Siti masih merasa gelisah. Ia bercerita kepada rekannya, Yuni, tentang perasaan aneh yang ia rasakan sejak malam sebelumnya. Yun, aku merasa ada yang memperhatikanku di ruang 305 setelah Pak Adi meninggal. Biasalah Siti, rumah sakit itu memang sering ada cerita seramnya. Jangan terlalu dipikirkan, ujar Yuni sambil tertawa kecil. Namun, malam itu Siti mendengar langkah kaki di koridor lantai 3. Padahal, ia tahu semua pintu ruangan sudah terkunci. Ia mencoba mencari asal suara tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat Siti melewati ruang 305, ia merasa suhu udara menjadi lebih dingin. Di balik pintu kaca, ia melihat bayang samar seorang pria yang duduk di atas ranjang. Hah? Itu Pak Adi? Ujar Siti sambil berbisik kepada dirinya. Setelah selesai bertugas, Siti pergi ke ruangan ganti untuk berganti pakaian. Ketika ia membuka loker, sebuah foto jatuh di lantai. Foto itu adalah potret Pak Adi bersama keluarganya. Saat Siti mengambil fotonya, Siti pun terkejut. Kenapa foto ini ada di sini? Bukannya sudah dimasukkan ke barang pribadi pasien. Saat Siti memperhatikan foto itu, lampu ruang ganti tiba-tiba berkedip-kedip. Bayangan hitam melintas cepat di belakangnya melalui pantulan cermin. Siti pun berlari keluar dengan napas tengah-engah. Tetapi ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, salah satu satpam, Pak Tio, mengetahui cerita yang dialami oleh Siti. Saat itu, Siti baru saja tiba di RS. Perasaan tidak nyaman terus menghantui Siti. Lalu Pak Tio pun menghadang Siti dan menanyakan kejadian yang telah dialaminya. Saat itu pun Siti menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Lalu Pak Tio pun mengundangnya untuk melihat rekaman CCTV setelah ia bercerita tentang hal-hal aneh yang telah dialaminya. Saat mereka memutar rekaman dari koridor lantai 3, pada malam Pak Adi meninggal. Tepat pukul 03.00 dini hari, ada sosok samar berjalan keluar dari ruang 305 dan menghilang di ujung koridor. Dengan rasa penasaran dan terperangah, Pak Tio, itu bukan manusia, Bu. Apa mungkin itu Pak Adi? Pada malam berikutnya, Yuni, yang awalnya tidak percaya dengan cerita Siti, akhirnya mengalami hal aneh sendiri. Saat ia membersihkan ruangan di lantai 3, ia mendengar suara orang yang memanggil namanya dengan suara parau. Yuni, bantu aku. Sontak Yuni pun berbalik arah. Akan tetapi tidak melihat siapapun.
Ia berlari ke ruangan perawat dan menceritakan semuanya kepada Siti. Saat tiba di ruangan, Yuni dengan ketakutan, "Aku mendengar suara Pak Adi. Aku yakin itu dia." Setelah kejadian yang semakin menyeramkan, Siti memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang Pak Adi. Ia mendatangi kantor administrasi rumah sakit untuk melihat berkas pasien. Dengan alasan laporan medis, Siti mendapatkan akses ke file rekam medis Pak Adi. Dari rekam medis itu, ia mengetahui bahwa Pak Adi sempat dirawat di rumah sakit lain sebelum dirujuk ke RSUD saat ini. Selain itu, tercatat bahwa keluarganya jarang mengunjunginya, kecuali seorang keponakan yang bernama Arif. Kenapa keluarganya tidak pernah datang? Ada apa dengan Pak Adi sebenarnya? Ujar Siti dalam hati. Saat membaca berkas, tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah jendela yang tertutup rapat. Suara samar terdengar. "Jangan ikut campur." Siti tersentak, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia menyimpan informasi tersebut untuk disampaikan kepada Yuni. Pada sore hari, Siti dan Yuni memutuskan untuk mendatangi rumah Arif, keponakan Pak Adi. Rumah itu terletak di sebuah gang sempit. Arif, seorang pria muda dengan wajah cemas, menyambut mereka dengan ragu. "Kenapa kalian? Mau bicara apa tentang paman saya? Bukannya beliau sudah meninggal?" "Kami hanya ingin tahu lebih banyak. Ada kejadian aneh setelah beliau meninggal." Arif akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa Pak Adi adalah seorang pengusaha sukses, tetapi hubungan dengan keluarganya memburuk karena konflik warisan. Sebelum jatuh sakit, Pak Adi diduga melakukan ritual tertentu untuk melindungi hartanya. "Paman pernah bilang, harta ini milikku sampai kapanpun. Bahkan sampai aku mati. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi sejak itu semua jadi aneh," ujar Arif. Siti dan Yuni merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Malam pun tiba. Siti dan Yuni kembali bertugas di lantai 3. Ketika mereka melewati ruang 305, mereka melihat bayangan samar di dalam ruangan. Pintu terkunci, tetapi suara langkah kaki terdengar jelas. "Siti, aku yakin ada seseorang di dalam," ujar Yuni berbisik kepada Siti. Ketika Yuni membuka pintu, bayang itu tiba-tiba mendekat ke kaca jendela, menatap mereka dengan mata kosong. Mereka berdua berteriak dan berlari menjauh. Malam pun berlarut. Mereka tidak mampu menghadapi gangguan ini sendiri. Siti dan Yuni mendatangi Bu Rahayu, seorang paranormal terkenal di desa setempat. Bu Rahayu mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Saat itu, Bu Rahayu menjelaskan kepada Siti dan Yuni tentang keadaan di ruang 305. Ada energi kuat di ruang 305. Arwah Pak Adi masih terikat di sana karena ritual yang ia lakukan sebelum meninggal. Energi itu akan terus mengganggu kalian jika tidak dihentikan. Saat itu, Bu Rahayu menyarankan ritual pelepasan untuk membantu arwah Pak Adi menemukan kedamaian. Namun, ia memperingatkan bahwa ritual ini berbahaya karena energi negatif di rumah sakit sangat kuat. Pada keesokan harinya, Bu Rahayu memimpin persiapan untuk ritual pelepasan. Ia meminta izin kepada direktur rumah sakit untuk menggunakan ruang 305 untuk ritual. Meski awalnya ragu, direktur akhirnya setuju setelah mendengar laporan dari beberapa staf tentang kejadian aneh di lantai 3. Ritual dijadwalkan pada malam Jumat Kliwon, waktu di mana energi spiritual dianggap paling kuat. Semakin mendekati waktu ritual, kejadian aneh terus meningkat. Malam itu, Siti sedang bertugas seorang diri di lantai 3 karena Yuni mengambil cuti untuk menenangkan diri setelah serangkaian gangguan. Saat memeriksa koridor untuk memastikan semuanya aman, Siti melihat bayangan samar berjalan melintasi lorong. Bayangan itu berhenti di depan ruang 305, kemudian perlahan menghilang. Lalu Siti pun mencoba untuk memberanikan diri untuk mendekati ruang tersebut. Saat itu ia merasa suhu udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Pintu ruang 305 tiba-tiba terbuka sedikit dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa di sana?" ujar Siti sambil melihat ruangan. Saat itu tidak ada jawaban. Saat ia hendak melangkah lebih dekat, suara berat dan serak terdengar. "Jangan datang. Jangan usik aku." Sontak Siti pun berlari ke ruang perawat. Dengan napas terengah-engah, ia mulai merasa bahwa ia harus menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya semakin buruk. Keesokan paginya, seorang pasien baru, Bapak Rahmat, dipindahkan ke ruang 307 yang bersebelahan dengan ruang 305. Saat sedang mengobati pasien, Siti bertanya bagaimana tidurnya semalam. Jawaban Bapak Rahmat mengejutkan Siti. "Tidur saya tidak terlalu nyenyak, Bu. Ada yang mengetuk-ketuk dinding dari kamar sebelah. Tapi anehnya,
Saya dengar suara itu seperti dari orang yang memakai tongkat. Siti pun ngeh. Itu adalah Pak Adi ketika masih hidup. Sering menggunakan tongkat untuk berjalan. Saat itu pun, Pak Rahmat melanjutkan ceritanya. Semalam, saya juga melihat bayangan hitam di dekat jendela. Saya kira itu perawat yang berjaga. Siti tidak berani menceritakan kebenaran kepada Pak Rahmat. Ia hanya menyarankan pasien untuk lebih banyak berdoa. Namun, kesaksian ini membuatnya semakin yakin bahwa arwah Pak Adi belum pergi. Yuni kembali bekerja setelah beberapa hari cuti. Malam itu, ia bertugas bersama Siti. Saat sedang berganti pakaian di ruang ganti, Yuni tiba-tiba merasa pusing dan lemas. Siti yang mendengar suara barang jatuh di ruang ganti segera berlari ke sana. Ia menemukan Yuni tergeletak di lantai dengan mata terpejam, tetapi mulutnya bergerak-gerak. Saat Siti mencoba membangunkannya, Yuni membuka mata, tetapi ekspresinya berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Kalian tidak akan pernah bisa mengusirku. Ini adalah tempatku. Ujar Yuni dengan suara berat. Lantas Siti pun panik dan memanggil Sapam untuk membantu. Bu Rahayu, paranormal yang sebelumnya sudah mereka temui, segera dihubungi. Ketika Bu Rahayu tiba, ia langsung melakukan ritual singkat untuk mengusir energi yang merasuki Yuni. Setelah beberapa saat, Yuni kembali sadar, tetapi ia tidak mengingat apapun. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang melihatku seperti itu? Ujar Yuni kepada semuanya. Ini adalah peringatan. Kita harus segera menyelesaikan ritual pelepasan, atau gangguan ini akan semakin parah. Ujar Bu Rahayu kepada semua. Setelah kejadian kerasukan, Pak Tio memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV di lantai 3. Ia mengajak Siti dan Bu Rahayu untuk melihat bersama. Ketika mereka memutar rekaman dari malam sebelumnya, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Tepat pukul 03.00 pagi. Kamera di lorong lantai 3 menangkap bayangan hitam keluar dari ruang 305. Bayangan itu berjalan perlahan menyusuri koridor, berhenti di depan ruang ganti perawat, dan kemudian menghilang. Saya jaga malam itu, tapi tidak ada orang di sana. Kamera ini tidak mungkin salah, ujar Patio sambil terkejut. Lalu Bu Rahayu pun menjelaskan, itu adalah arwah Pak Adi. Energinya semakin kuat karena ia merasa terganggu oleh kehadiran kita. Melihat rekaman itu, Siti dan Yuni semakin takut, tetapi juga semakin bertekad untuk menyelesaikan ritual pelepasan. Keesokan harinya, Siti dan Yuni mengunjungi Bu Rahayu di rumahnya untuk mempersiapkan ritual yang akan dilaksanakan di ruang 305. Bu Rahayu meminta maaf karena membawa beberapa barang pribadi milik Pak Adi, seperti tongkat dan foto keluarganya, untuk digunakan dalam ritual. Barang-barang ini akan membantu arwahnya merasa dikenali dan siap untuk dilepaskan. Tapi, barang-barang itu ada di rumah sakit. Apa tidak berbahaya mengambilnya, Bu? Ujar Siti kepada Bu Rahayu. Kalian harus berhati-hati. Energi negatif di sekitaran barang-barang itu sangat kuat. Malam itu, Siti bermimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak di ruang 305, dikelilingi bayangan hitam yang terus mendekat. Ia di tengah kegelapan, dan ia mendengar suara Pak Adi. Harta ini milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Ujar Pak Adi dengan suara menggema. Ketika ia terbangun, Siti merasa firasat buruk tentang ritual yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, Siti dan Yuni memutuskan untuk mengambil barang-barang pribadi Pak Adi, seperti tongkat, foto keluarga, dan buku catatan yang ditemukan di ruangan sebelum ia meninggal. Barang-barang itu telah dipindahkan ke gudang rumah sakit di lantai bawah tanah. Sebuah tempat yang jarang dikunjungi. Gudang itu gelap dan berdebu, dipenuhi dengan peralatan medis lama serta barang-barang yang ditinggalkan oleh pasien. Saat mereka mencari kotak barbel Pak Adi, suasana di gudang terasa aneh. Aku tidak suka tempat ini. Kenapa terasa dingin sekali, Yun? Ayo cepat, ambil barangnya dan keluar, ujar Yuni kepada Siti. Ketika mereka akhirnya menemukan kotak itu, lampu gudang tiba-tiba mati dan suara langkah kaki terdengar. Apa itu? Ada apa di sini? Ujar Yuni sambil berbisik kepada Siti. Aku tidak tahu. Jangan berbalik. Bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka, menyebabkan Siti menjatuhkan kotak itu dengan cepat dan berlari keluar dari gudang tanpa menoleh lagi. Bu Rahayu tiba di rumah sakit untuk mulai mempersiapkan ruang 305 sebagai tempat ritual pelepasan. Ia membawa perlengkapan seperti dupa, bunga, lilin, dan kain putih. Siti dan Yuni membantunya mengatur ruangan. Barang-barang ini harus diletakkan dengan hati-hati. Jangan sampai salah posisi, karena energi arwah bisa menjadi semakin liar, ujar Bu Rahayu kepada Siti dan Yuni. Saat mereka membersihkan ruangan,
Sebuah bayangan samar terlihat berdiri di sudut ruangan. Tetapi kali ini tidak menghilang secepat biasanya. Siti mencoba mengabaikannya. Tetapi Yuni mulai bergemetar ketakutan. "Aku tidak sanggup lagi," ujar Yuni kepada Siti. "Kita sudah sejauh ini. Kita harus menyelesaikannya, Yun." Saat itu pun Siti menguatkan Yuni. Burahayu meminta untuk tidak panik dan terus melanjutkan persiapan. Pada malam itu, tanda-tanda kehadiran arwah Pak Adi semakin kuat. Barang-barang yang telah diatur untuk ritual bergerak sendiri. Bunga-bunga pun layu dalam hitungan menit, dan lilin padam tanpa alasan. Burahayu memulai doa-doa awal untuk menenangkan energi di ruangan, tetapi ia terlihat semakin gelisah. "Energi ini sangat kuat. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar arwah Pak Adi. Aku merasakan kehadiran entitas lain," ujar Burahayu sambil berbisik kepada Siti. Siti pun merasa merinding mendengar hal itu. Yuni, yang sudah berada di ujung batas ketakutannya, mulai menangis. "Aku ingin pergi. Ini terlalu menyeramkan." Saat itu pun Rahayu menenangkan Siti. "Jika kita tidak menyelesaikan ini, semua akan menjadi lebih buruk, Yun." Ritual dimulai tepat pukul 11 malam. Bu Rahayu menyalakan dupa dan lilin. Kemudian mulai melantunkan doa-doa khusus untuk memanggil arwah Pak Adi agar hadir di tengah-tengah mereka. Suasana ruangan menjadi berat, seolah-olah udara menekan tubuh mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki, denting seperti tongkat, dan suara laki-laki bergumam. "Pak Adi, kami memanggilmu untuk berbicara. Apa yang membuatmu tidak bisa pergi dengan tenang?" ujar Bayu dengan tegas. Bayang hitam pun muncul di tengah ruangan, membentuk sosok Pak Adi. Wajahnya terlihat marah dan suaranya terdengar menggelegar. "Harta ini adalah milikku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya." Saat itu Burayu mencoba menenangkan arwahnya dengan doa-doa. Tetapi bayangan itu semakin besar dan menyeramkan. Saat Burayu menyelesaikan ritual, energi di ruangan berubah menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, sosok bayangan lain muncul di sudut ruangan. Entitas ini lebih besar dan lebih gelap daripada arwah Pak Adi. "Ini bukan arwah biasa. Ada kekuatan lain yang memanfaatkan kematian Pak Adi untuk menguasai tempat ini," ujar Burahayu. Entitas itu mulai menyerang, membuat lilin padam dan melemparkan barang-barang di sekitar ruangan. Semua orang panik, tetapi Burahayu tetap berdiri tegak. Ia meminta Siti dan Yuni untuk terus membaca doa-doa agar kekuatan entitas itu melemah. Setelah beberapa saat yang mencekam, Burahayu berhasil mengurung entitas tersebut ke dalam sebuah jimat yang ia bawa. Tetapi ia memeringatkan bahwa ia hanya sementara. "Kita harus menyelesaikan ini dengan segera. Jika tidak, entitas ini akan kembali lebih kuat." Setelah ritual malam itu, Burahayu merasa bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan tanpa memahami lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Adi semasa hidup. Ia meminta Siti dan Yuni untuk menemaninya mengunjungi rumah keluarga Pak Adi di desa. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh adik Pak Adi, Bu Lasmi. Rumah tua dan dipenuhi dengan foto-foto lama sekeluarga. Saat Bu Rahayu menjelaskan tujuan kedatangannya, wajah Bu Lasmi berubah muram. "Saya tahu tentang Kak Adi. Saya selalu merasa ada yang salah sejak kematiannya." Bu Lasmi mengungkapkan bahwa Pak Adi memiliki hubungan buruk dengan keluarganya, terutama dengan putranya, Dani, yang sering meminta untuk berbisnis tetapi tidak pernah mengembalikannya. Konflik tersebut membuat Pak Adi merasa terisolasi, dan ia meninggal dengan membawa rasa dendam dan penyesalan. "Apakah ada hal yang lain mungkin membuat arwahnya sulit pergi?" ujar Bu Rahayu kepada Bu Lasmi. "Ada sesuatu yang mungkin Anda perlu tahu. Kak Adi menyimpan sebuah kotak kayu kecil yang katanya sangat penting. Kotak itu disimpan di rumah sakit, dan ia pernah berkata bahwa siapapun yang membukanya akan mendapat petaka." Pernyataan ini membuat semuanya semakin jelas. Semua kotak itu kemungkinan besar menjadi perantara bagi entitas gelap untuk masuk ke dunia manusia. Setelah kembali ke rumah sakit, Siti dan Yuni bersama Bu Rahayu mulai mencari kotak kayu yang dimaksud. Mereka kembali ke gudang bawah tanah, tempat barang-barang pribadi Pak Adi sebelumnya ditemukan. Namun, kotak itu tidak ada di sana. Setelah mencari lebih jauh, mereka menemukan informasi dari seorang petugas kebersihan bahwa kotak itu pernah ditemukan oleh seorang dokter muda, tetapi ia menganggapnya tidak penting dan memindahkannya ke ruang arsip. Ketika mereka tiba di ruang arsip, mereka menemukan kotak kayu tersebut, tersembunyi di antara tumpukan berkas. Kotak itu kecil, tetapi berat, dengan ukiran rumit yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. "Aku tidak suka ini. Kotak ini terasa salah," ujar Siti sambil berbisik kepada Bu Rahayu. "Ini lebih jelas dari sekedar barang biasa. Jangan buka kotaknya sampai kita siap melakukan ritual akhir." Malam itu, mereka membawa kotak kayu ke ruang 305 untuk memulai ritual akhir.
Bu Rahayu menyiapkan semua perlengkapan, tetapi suasana di ruang menjadi sangat berat dan mencekam. Saat ritual dimulai, entitas yang gelap sebelumnya dikurung di dalam jimat kembali muncul. Entitas itu menyerang, menyebabkan lilin dan dupa terjatuh. Sementara suara jeritan terdengar di seluruh lantai 3. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Tetap baca doa," ujar Bu Ayu sambil berteriak. Siti dan Yuni berusaha keras membaca doa-doa yang diajarkan. Tetapi entitas itu semakin ganas. Kotak kayu di tengah ruangan mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Bu Rahayu menyuruh Siti untuk mengambil kain putih dan menutupi kotak tersebut. Tetapi ketika Siti mendekat, ia melihat bayangan wajah Pak Adi di permukaan kotak dengan mata yang penuh kemarahan. Dengan suara menggema, Kalian tidak akan pernah bisa mengambilnya dari aku. ujar suara Pak Adi. Bu Rahayu akhirnya memutuskan bahwa kotak itu harus dibuka untuk mengakhiri gangguan. Ia memimpin doa yang lebih kuat dan menyuruh Yuni untuk tetap fokus pada lilin agar tidak padam. Saat kotak dibuka, mereka menemukan beberapa benda di dalamnya. Uang kertas lama, foto keluarga Pak Adi, dan sebuah boneka kecil yang terlihat menyeramkan. Boneka itu memiliki tanda merah di dahinya, seperti simbol mengikat energi negatif. Boneka ini adalah sumbernya. Entitas itu terikat pada boneka ini, ujar Bu Rahayu kepada Siti dan Yuni. Tiba-tiba, boneka itu melayang ke udara dan terbakar dengan sendirinya. Entitas gelap pun muncul, tetapi kali ini terlihat lebih lemah. Kalian tidak akan pernah bisa mengusirku. Aku akan kembali. Bu Rahayu dengan cepat menggunakan mantra terakhirnya untuk mengunci entitas tersebut dan menghancurkan boneka sepenuhnya. Setelah ritual selesai, ruangan menjadi tenang, tetapi semua merasa sangat lelah. Keesokan paginya, suasana di rumah sakit berubah. Tidak ada lagi suara aneh, bayangan, atau rasa dingin yang menusuk. Siti dan Yuni merasa lega karena semuanya telah selesai. Bu Rahayu menjelaskan bahwa arwah Pak Adi kini telah tenang dan entitas gelap yang memanfaatkannya telah dihancurkan. Namun, ia mengingatkan bahwa tempat seperti rumah sakit ini akan selalu menjadi magnet bagi energi negatif. Kalian harus terus berdoa dan menjaga kebersihan spiritual tempat ini, ujar Bu Rahayu kepada Siti dan Yuni. Siti dan Yuni merasa pengalaman ini mengajarkan mereka banyak hal tentang keberanian dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan kematian sekaligus pun.